When things are right, you just know there is something in your eyes that brings me home. 'Cause when there's love, you don't let go. So as long as you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranto Paputungan dari kelompok 1 Hukum Dagang. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tentang hak seseorang dari satu pihak dengan pihak lainnya. Suatu perjanjian tersebut sudah lama dalam satu perikatan atau perjanjian hukum. Lebih spesifikasi lagi, hukum dagang adalah tentang persoalan perdagangan yang terjadi pada manusia yang bisa menimbulkan keuntungan dari kedua belah pihak yang menyepakati kesepakatan dan perjanjian. Pengertian hukum dagang menurut para ahli Suekardono mengatakan bahwa hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian atau perikatan yang diatur dalam buku 3 BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah hukum atau himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. You're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean. Subjek-subjek hukum dagang. Subjek-subjek hukum dagang yaitu perusahaan dagang atau PD, yang kedua firma, yang ketiga komanditer, Vennootschap atau CV, yang keempat perseroan terbatas atau PT, yang kelima koperasi, yang keenam perseroan, yang ketujuh perum, yang kedelapan holding company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Faujan Ismail. Ya, tadi I wanna shout it teman-teman from saya the sudah rooftops to the mempresentasikan pengertian sky. hukum dagang dan subjek 'Cause if hukum you dagang. love Baiklah, saya akan mempresentasikan sumber-sumber hukum dagang. Sumber-sumber hukum dagang yaitu adalah para pihak yang menentukan atau memunculkan suatu ketentuan-ketentuan hukum dagang yang dapat menimbulkan hukum dagang, yaitu seperti yang pertama adalah perundang-undangan. Dalam banyak perundang-undangan banyak mengatur tentang perdagangan atau perusahaan. Sebagai kedudukan hukum dagang yaitu lex specialis atau sering disebut hukum khusus, dan KUA Perdata sebagai lex generalis atau hukum umum. Dalam adagium yaitu lex specialis derogat lex generalis, yaitu hukum khusus yang menghapus hukum umum. Yang kedua, kontrak perjanjian yang tertulis merupakan sumber hukum perdagangan. Apabila terjadi perselisihan bisa diatur secara damai karena adanya kontrak perjanjian yang tertulis. Dan paling banyak jika tidak diatur secara damai, maka mereka sering beralih ke peradilan umum atau arbitrase. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah sumber hukum yang bisa diikuti oleh pihak-pihak jika terjadi sengketa mengenai hak dan kewajiban. Yang keempat adalah kebiasaan atau custom. Sumber hukum ini
sudah banyak terjadi di setiap perusahaan. Seperti kebiasaan-kebiasaan itu muncul dari para perusahaan tersebut. Yang dapat menjadi syarat perusahaan tersebut yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan. Baru yaitu mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak dari perusahaan. Yang ketiga, diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap logis dan patut. Yang keempat, menimbulkan akibat dari yang dikehendaki oleh pihak-pihak perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi hukum dagang. Keterangan yang telah dikemukakan memiliki sebuah kesimpulan, yaitu hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi, yaitu menerbitkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih rincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Dalam arti hukum, berfungsi menunjukkan manusia yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan batin. Dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan dalam arti menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menegakkan pembangunan, untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Yang keempat, sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang boleh melakukan pelaksanaan atau penegak hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi negara. Yang kelima, sebagai alat penyelesaian sengketa, seperti contoh persengketaan harta waris dapat segera seleksi dengan ketepatan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. Yang keenam, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah dijelaskan bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu kami yang telah memberikan tugas ini. Kepada Ibu Kartika Septiani Amiri MH, kami ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end of time.